Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, sebelum segala sesuatunya, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu di masjid ini, Masjid Alumni IPB Bogor, untuk satu niat dan tujuan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita kemari menaikkan derajat kita dan menghapus dosa dan kesalahan kita, dan menjadi tabungan pahala bagi kita di hari kemudian kelak. Kita bersyukur kepada Allah yang masih menjaga kita di atas Islam dan iman, dan itulah nikmat yang terbesar yang tidak akan mau kita ganti dengan nikmat apapun. Tanpa nikmat Islam dan iman, nikmat-nikmat yang lainnya tidak ada harga dan nilainya. Kita bersyukur atas segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang seputar umur. Ya. Kalau kita bicara umur, apa yang terlintas dalam benak? Umur apa? Apa itu umur? Waktu. Apa yang terlintas dalam benak antum kalau bicara umur? Oh, saya udah tua. Memang udah tua Pak ya? Jatah hidup. Yang lain? Nunggu mati. Yang lain? Modal. Umur modal. Yang lain? Apa yang terlintas dalam benak antum ketika bicara umur? Sekarang ini kita bicara rahasia umur. Ya, kalau kita bicara umur, maka yang langsung terlintas dalam benak kita itu adalah angka. Umur itu angka, Pak. Betul? Tahu angkanya masing-masing? Nggak tahu. Bahaya itu. Makanya kalau bicara umur harus bicara angka. Angka berapa? Ya pasti ini. Jangan kira-kira. 50-an ternyata satu hari lagi 60. Ya 50-an juga itu ya. Jadi harus tahu angka. Karena ketika Allah dan Rasul bicara umur, selalu menyebut angka, bicara tentang angka. Contohnya Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhum fi ashrin wa farriquhum bainal madajib. Suruh anak kamu salat di umur 7 tahun, sebut angka di situ.
Pukullah di umur 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka di umur 10 tahun itu. Jadi Nabi menyebut angka, maka orang tua, antum sebagai orang tua harus tahu angka dari umur anak-anak antum. Karena ada konsekuensi hukum di situ. Ada tuntutan berkaitan dengan angka itu. Ya, satu contoh ya. Nabi bicara umur, bicara angka. Demikian juga Allah di dalam Al-Quran, ketika bicara umur, Allah sebut angka. Misalnya dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana." Hingga ketika manusia itu sampai pada puncak umurnya berapa? 40 tahun. Allah sebut di situ angka 40 tahun. Siapa di sini yang belum 40? Tunjukkan. Belum 40. Nah, ini masih samit ini. Masih mendaki. Yang di atas 40, oh banyak. Itu sudah turun gunung namanya Pak ya. Apa namanya? Turun gunung itu. Ya. Turun gunung tahu, turun gunung. Nah itulah dia. 40 tahun ke atas. Puncak usia itu 40 tahun kata Allah. Ya maka seseorang itu misalnya lah ya, dia mendapatkan financial freedom. Tahu istilah financial freedom? Kemampanan finansial ya. Kemampanan finansial itu di umur 40 tahun ke atas. Di puncak umurnya itu dia 40-an sekitarnya. Kematangan, kedewasaan berpikir itu puncaknya 40 tahun. Nah, Allah bicara umur menyebut angka. Demikian pula Nabi di dalam hadis yang lain, contohnya ini ya. Nabi mengatakan, laqad a'tarallahu ila imri'in hatta ballaghahu 60 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan uzur kepada seseorang, masih dimaklumi lah ya, kasih poin istilahnya, masih dikasih poin ya, masih dimaklumi ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ballaghahu 60 sana, 60 tahun. 60 tahun ke atas uzur itu sudah dicabut. Gak dikasih poin lagi Pak. Kira-kira demikian lah ya. Jadi Allah Nabi menyebut apa? Angka 60 tahun. Contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan umur ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Maka kalau sudah 70 tahun ke atas sudah habis jatahnya sebenarnya. Mau apa lagi? Kira-kira demikian ya. Mau apa lagi ya Pak? Siapa di sini yang 70 tahun ke atas? Istilahnya kalau udah sampai umur seperti itu, Nabi mengatakan umur umatku antara 60 70. Ya. Istilahnya itu umur kadaluarsa sudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi intinya adalah yang bisa kita pahami dari ayat dan hadis tersebut, ketika kita bicara umur, kita harus tahu angka. Saya nggak nyuruh antum merayakan ulang tahun tiap tahun ya, enggak, bukan itu. Itu nggak penting itu kan begitu ya. Tapi antum harus tahu angka dari umur itu. Supaya apa? Supaya antum sudah tahu antum sudah berada di titik mana. Karena ada orang yang lupa umur, ada. Lupa umur dia Pak, berapa umurnya nggak tahu dia. Dia sudah sampai di titik mana dalam hidupnya dia nggak tahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah memakan kehidupan manusia itu seperti
Suatu tahapan yang dijalani oleh bulan. Lantaran kabut, tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase, titik demi titik. Begitulah kehidupan kita. Melangkah dari satu titik ke titik berikutnya. Mulai dari bocah, kita dulu bocah. Beranjak remaja, akhirnya jadi orang dewasa. Hingga sampai puncak usia. Lewat puncak usia kita masuk usia senja. Lewat usia senja kita masuk yang namanya usia lanjut usia. Namanya juga lanjut usia, Pak ya. Lanjut. Harusnya udah berhenti gitu, tapi lanjut lah ya. Kalau pertandingan sepak bola itu namanya injury time ya. Tambahan waktu kan begitu ya. Kalau tambahan waktu itu, wasit itu sudah siap-siap meniup peluit. Peluitnya sudah di mulut, Pak. Ya. Tahu peluitnya sudah di mulut. Tinggal tiup, Pak, selesai. Berakhir pertandingan itu. Begitulah kira-kira. Nah, itulah dia kehidupan kita. Jadi kita harus tahu kita sudah sampai di titik mana. Kalau enggak, itulah orang-orang yang disebut lupa usia, lupa umur. Para jemaah yang dimuliakan. Baik. Jadi antum harus tahu angka dari umur antum. Berapapun angka itu, ya, kita harus berhitung itu dengan angka itu, supaya kita tahu kita sudah sampai di mana, apa yang seharusnya kita lakukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya ada pertanyaan kepada antum semua. Kalau antum dikasih pilihan, antum pilih merasa muda atau merasa tua? Jangan pilih yang enggak disebut ya. Kadang-kadang kebiasaan itu ya. Antum pilih merasa muda atau merasa tua? Jangan buru-buru jawab, pikirkan dulu jawabannya. Matang-matang. Antum pilih merasa muda atau merasa tua? Ada yang jawab merasa muda di belakang. Merasa muda, ibu-ibu merasa muda. Takut tua. Aduh. Mungkin banyak yang pilih merasa muda ya. Alasannya apa? Merasa muda jadi pilihan. Semangat, oh ya semangat. Saya dengar sayup-sayup jawabannya semangat. Itu mewakili alasan yang pilih merasa muda lah ya. Boleh, boleh. Yang pilih merasa tua, kenapa? Karena memang sudah tua, gitu. Kacau ya. Iya. Saya tahu. Yang pilih jawaban merasa muda, jawaban alasannya adalah karena kalau kita merasa muda itu tetap semangat, kan begitu ya. Pak, Bu, yang namanya masa muda itu sudah lewat. Betul nggak? Belum puas. Sudah lewat, nggak bisa balik lagi dia. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Ya, apa? Yang berlalu biarkanlah berlalu. Orang Arab mengatakan ma fatahul mun wal muammalu ghaibun. Ma fata, apa yang sudah berlalu itu tinggal menjadi nostalgia. Nostalgia masa muda, kan itu ya. Udahlah cukup lah itu. Belum cukup. Sedangkan masa depan itu masih gaib, Pak. Ya. Merasa muda karena muda itu semangat. Ini bahaya juga. Kenapa? Karena dalam beragama, Pak ya, nggak cukup modal semangat.
Iya. Setan kadang-kadang menggunakan semangat manusia untuk menyesatkannya. Berapa banyak orang-orang yang sesat gara-gara semangat. Jadi semangat saja nggak cukup. Ya, nggak cukup. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan biasanya semangat itu lebih condong kepada makna ceroboh. Saking semangatnya akhirnya ceroboh, kan gitu ya. Memang karakter anak muda itu ceroboh, Pak. Kenapa? Karena dia punya semangat. Saking semangatnya kadang-kadang kebablasan, kan begitu ya. Memang kita perlu semangat, ya. Tapi bukan itu satu-satunya yang kita perlukan. Ya, bukan itu yang kita perlukan sebenarnya. Bukan hanya semangat saja. Para jemaah yang dimuliakan. Maka wajarlah kalau anak muda itu banyak buat kesalahan karena terlalu semangat gitu. Ya, saking semangatnya kadang-kadang ceroboh. Karakter orang tua adalah bijaksana. Ya, bijaksana itu karakter orang tua. Maka merasa tua itu harusnya jadi pilihan. Harusnya ya. Kalau saya disuruh pilih tadi, saya pilih merasa tua. Kenapa? Karena memang masa tua itu sesuatu yang masih gaib bagi saya ya. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak, kan begitu. Artinya apa? Karena dia belum masih gaib, belum tentu kita dapatkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan masa tua. Maka kita perlu merasa tua, Pak, supaya kita siap nanti kalau jadi orang tua, betul-betul tua. Karena banyak yang dikasih tua, tapi nggak siap jadi orang tua. Karena untuk menjalani masa tua itu perlu persiapan. Iya. Ini kepada orang yang memang sudah tua. Ya. Enggak mudah kan Pak ya menjalani masa tua. Tapi yang sudah dikasih tua ini menang banyak dia. Kenapa menang banyak? Karena dia sudah menjalani masa muda ya. Dan sekarang dia sudah sampai masa tua. Yang muda-muda ini belum tentu dapat tua. Yakin? Belum tentu. Tapi berharap ya. Mau nggak panjang umur? Mau nggak? Ini majelis ilmu ini. Jangan malu-malu. Mau nggak? Ya saya doakanlah. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Makanya di Malaysia Pak ya. Di Malaysia ini. Kalau sudah 60 tahun ke atas itu namanya usia emas. Tahu itu, usia emas. Kenapa? Karena nggak semua orang dapat itu. Maka beruntunglah yang sudah dikasih tua, menang banyak itu. Pernah muda, sekarang sudah tua. Tapi ingat, menjalani masa tua itu nggak mudah. Masa tua itu kalau kita dapat masa tua ya itu adalah masa-masa yang kritis. Kritis tahu ya? Sangat menentukan Pak. Istilahnya nggak boleh meleng lagi. Itulah masa tua itu. Makanya harus dipersiapkan. Apalagi kalau sudah sampai puncak umur. Berapa tadi? 40 tahun. Nah, udah siap-siaplah itu, dia harus mempersiapkan masa tuanya. Maka saya katakan tadi merasa tua itu harusnya jadi pilihan. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena masuk di masa di mana Allah angkat uzur itu ngeri Pak. Anak muda buat salah masih bisa dimaklumi ya, masih muda kan begitu ya. Tapi kalau orang tua buat salah Pak,
Ada pepatah. Apa bunyi pepatahnya? Siapa itu? Oh, itu dia bunyi dia. Tua-tua keladi. Lanjut. Nah, maksudnya apa coba? Nah, ayo. Apa maksudnya itu? Itu pepatah ya, yang sudah kita dengar mungkin dari muda, tua-tua lagi, ya. Makin tua makin menjadi. Apa maksudnya coba? Yang tua lah jawab. Apa maksudnya? Iya, maksudnya apa? Hah? Nggak tahu. Ya, itu adalah orang yang nggak siap menjalani masa tua. Orang yang dikasih tua tapi tidak siap menjalani masa tua, maka dikatakan tua-tua keladi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, iya, bahaya itu. Apalagi udah memang sudah tua tapi merasa muda. Ya, itu bahaya itu. Baik secara fisik maupun mental. Secara fisik apa? Antum sudah tua tapi merasa muda, itu bisa salah olahraga. Masih olahraga lompat sana lompat sini, patah, ya nggak sembuh pak. Patah permanen itu nanti. Iya itu. Ya maka di sini ada yang ahli kungfu. Nggak ada. Saya nggak ahli juga. Tapi coba lihat itu, kungfu itu ada dua aliran besar. Yang satu alirannya itu untuk anak muda, orang-orang muda, namanya wushu. Tahu wushu itu gimana? Tahu nggak? Lompat sana, lompat sini, jumpalitan, nah itu wushu itu. Namanya wushu. Tahu ya? Lompat sana, lompat sini, energikan gitu ya. Itu biasanya untuk anak muda itu. Orang tua nggak main itu. Nah kalau sudah tua, alirannya lain lagi, namanya tai chi. Oh, tahu tai chi? Ada lompat-lompat? Gak ada lagi lompat-lompat, karena ini untuk orang tua yang sudah tua-tua, ya kan? Nah, gak perlu lompat-lompat lagi, Pak. Nah, jadi begitulah, kita harus tahu umur, kan begitu ya? Nah, yang susah itu orang tua merasa muda, salah makan, kan begitu ya? Makan makanan anak muda, Pak. Sementara metabolisme sudah tua, gak cocok lagi. Para jemaah ini iya. Ya kan berbahaya secara fisik, secara mental juga bahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi masa tua itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Itu kita istilahnya sudah berada di penghujung kehidupan. Penghujung kehidupan, Pak. Saya nggak katakan penghujung umur, enggak, karena umur nggak tahu. Tapi ini di penghujung kehidupan. Yang ada setelahnya adalah kematian. Di mana masa-masa itu Allah angkat uzur. Makanya kalau nggak dipersiapkan, itu kan pernah lihat orang tua yang justru menyimpang di masa tuanya. Itu dinasihati sudah susah itu, Pak. Karena biasanya orang tua itu dia statis. Ya sudah. Itulah formatnya, bentuknya. Susah untuk berubah lagi, Pak. Beda dengan anak muda, dinamis. Masih siap untuk berubah-ubah, kan begitu ya? Nah, itulah. Anak muda itu dinamis, dikatakan labil ya. Nanti kalau sudah tua stabil, tapi statis ya, nggak berubah lagi gitu. Ya masalahnya nggak berubah lagi kalau dalam kebaikan bagus, tapi kalau
dalam keburukan, ya itulah dia ujungnya. Antum kan pernah menasihati orang tua, mudah nggak? Nggak mudah kan? Iya. Ada semacam dinding pembatas gitu ya, yang susah untuk ditembus. Karena memang Allah angkat uzur itu maknanya susah untuk ditaklukkan lagi hatinya. Kalau sudah belok di masa tua, selesai sudah, Pak. Innamal a'malu bil khawatim. Maka persiapkan masa tua itu. Biasanya orang itu ya, karena Allah sudah kasih hidup sampai 60 tahun, udah cukup lah itu. Belajar 60 tahun, Pak. Kurang. Ya, jatah umur kita cuma segitu. Maka jangan lagi buat kesalahan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka seharusnya orang itu makin tua makin bijaksana. Semakin semua itu, semakin bijaksana, semakin santun, semakin sabar, semakin penyayang, semakin tawadu. Pokoknya semakin semua. Semakin bisa menahan amarah, ya, semakin tenang, semua. Semakin matang berpikirnya, semakin bijaksana tadi, pokoknya semua semakin, kecuali satu, semakin di depan. Itu Yamaha, Pak. Mohon maaf ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu orang tua. Pernah nggak ketemu orang tua yang bukan semakin bijaksana, tapi semakin ceroboh, semakin emosional, semakin sombong, bukan semakin yang baik semua, tapi semakin yang buruk. Ada nggak? Ada juga. Itu kan musibah itu. Maka ada yang dikatakan di sana istilahnya fitnah masa tua. Apa Pak? Fitnah masa tua, hati-hati. Kenapa pagi dan petang kita diajarkan, dianjurkan untuk berdoa? Salah satu doa yang kita baca itu adalah Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Pernah nggak baca doa itu pagi petang? Tadi pagi? Belum. Jadi salah satu yang kita mintakan apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Su'ul kibar. Apa su'ul kibar itu? Masa tua yang buruk. Masa tua yang buruk. Itulah orang-orang yang dikasih tua tapi nggak siap jadi orang tua. Para jemaah ini. Ya, maka persiapkan dengan baik itu jauh-jauh hari. Bahkan untuk anak muda sekalipun, merasa tua itu harusnya jadi pilihan. Iya, ini tips lah untuk anak-anak muda ya. Kalau ingin sukses hidupnya, maka antum harus merasa tua, lebih tua dari umur antum. Karena Nabi mendidik generasi itu seperti itu, Pak. Nabi mendidik generasi remaja-remaja di masa beliau seperti itu. Maka lihatlah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kenal? Dia adalah panglima termuda, Pak. Diangkat jadi panglima perang di umur 18 tahun. Berapa? 18 tahun. Itu usia remaja, Pak. Kalau beliau kekanak-kanakan, lebih muda dari umurnya, nggak akan Nabi angkat jadi panglima perang. Betul nggak? Itu menunjukkan bahwa Usama bin Zaid di usia itu sudah memiliki kematangan berpikir layaknya orang dewasa, lebih dewasa daripada umurnya. Tapi kalau Usama bin Zaid merasa kanak-kanak terus, kapan dewasanya, Pak? Betul nggak? Iya, kapan dewasanya? Mana bisa jadi panglima, Pak? Ngimpilah jadi panglima.
Seperti kita lihat hari ini ya, kita juga turut prihatin banyak anak-anak remaja itu yang terlambat dewasanya, Pak. Bahkan sudah dewasa pun masih kanak-kanak. Lambat matangnya, Pak. Ini kan sebenarnya harus dipersiapkan oleh para orang tua jauh-jauh hari, kematangan berpikir itu. Maka saya katakan tadi, harusnya para satwa itu jadi pilihan baik untuk orang muda maupun apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Contoh yang lain, coba lihat Abdullah bin Abbas. Itu jadi anggota syura pada masa Umar ya, itu paling muda, di bawah 20 tahun. Sudah jadi anggota syura Umar bin Khattab, yang lainnya tua-tua semua. Begitulah Nabi mendidik anak-anak muda di zaman beliau, remaja-remaja di zaman beliau, hingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan. Nah demikian, maka anak-anak muda sekalipun merasa tua itu harusnya jadi pilihan. Kenapa, Pak? Karena kita ini kan sepanjang hidup itu terus dalam proses belajar. Ya, misalnya bijaksana, itu salah satu sifat yang sangat tinggi dan mulia. Orang yang bijaksana. Memangnya jadi orang bijaksana itu semudah membalikan telapak tangan, hanya bisa diperoleh dalam waktu singkat? Enggak, Pak. Enggak semudah itu, Ferguson gitu ya. Itu perlu waktu yang panjang. Proses belajar yang kita jalani sepanjang hidup mungkin. Kalau bisa lebih awal lebih baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena itu harus diasah, ya. Maka ada sana pelajaran yang enggak ada di buku pelajaran, enggak ada di bangku sekolah. Apa namanya? Pengalaman. Jika dikatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita jalani. Ya. Nah, maka seorang itu perlu belajar itu sepanjang hayatnya. Ya. Dan ini perlu diasah. Maka dia harusnya ya selangkah lebih maju ke depan. Atau dia mau stuck jalan di tempat atau mundur ke belakang. Allah Subhanahu wa taala kasih pilihan, liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhir. Silakan bagi kamu yang mau maju ke depan atau mundur ke belakang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sementara kehidupan enggak mundur ke belakang ya. Makanya saya katakan tadi, masa muda itu sudah lewat bagi yang tua ya. Sudah lewat. Mau merasa juga? Mau merasa muda juga? Kurang puas muda. Ya, sudah itu, sudah dilewati itu. Yang mana yang kita lewati itu kadang-kadang penuh penyesalan, Pak. Betul nggak? Mau kembali kepada penyesalan itu? Mau mengulanginya lagi? Mau menyesal 2 kali? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi ya karena kehidupan ini maju ke depan, maka yang harus kita persiapkan adalah titik kehidupan di mana kita akan melewatinya. Saya punya teman, ini saya cerita sedikit lah ya. Saya punya teman, waktu itu umurnya udah 60 tahun ke atas. Ini peringatan nih kepada para orang tua. Dia ngomong sama saya begini, Ustaz, saya ini udah tua. Iya tahu saya. Saya masih banyak jahilnya, baca Quran aja nggak bisa. Ini saya mau mulai dari nol. Dia bilang gitu. Agama nggak tahu apa-apa, nol putul.
Ini baru mau ngaji ini gitu. Di usia-usia seperti itu, Pak. Ya kadang-kadang kita juga sadar banyak perkara yang kita lewatkan, kita luputkan di masa lalu kan gitu ya. Kayaknya dia mau mengisi masa tuanya lah dengan menjamak apa-apa yang terluput dan terlewat dulu di masa muda. Saya mau belajar Ustaz, mau belajar agama lagi, baru mulai. Saya mau ngambil pensiun lah. Ini kerja di perminyakan nih Pak. Saya mau pensiun aja lah, saya mau belajar. Baguslah saya bilang, bagus itu. Memang sudah seharusnya seperti itu. Kalau sadarnya baru sekarang ya alhamdulillah masih sempat sadar saya bilang. Akhirnya betul-betul pensiun dia Pak. Pak rajin lah ikut saya ke sana kemari, ikut taklim Pak. Waktu di Medan sana ikut taklim wah. Tapi cuma bertahan sayangnya, ini sayang. Cuma bertahan 1 tahun. Setahun kemudian hilang. Saya tanya kemana Pak Fulan? Kok nggak nampak lagi? Kok nggak taklim lagi? Oh, sudah pindah ke Pati dia Ustaz. Kerja lagi Pak. Itu sudah pensiun. Kerja lagi Pak. Itu susah itu kan. Iya, saya telepon lah. Pak, katanya dulu mau belajar, mau apa? Aku udah sibuk lagi. Jawabannya apa? Makanya dikatakan Pak ya, kita belajar di masa tua itu seperti apa coba? Belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di masa tua seperti apa? Mengukir di atas air. Itulah beratnya menjalani masa tua itu. Kenapa? Karena sudah gak sejalan lagi antara kemauan dan kemampuan. Nggak sejalan Pak antara kemauan dan kemampuan. Banyak maunya, tapi apa daya sudah nggak mampu. Namanya NBTK, nafsu besar tenaga kurang. Beda dengan anak muda. Anak muda itu antara mau dan mampu itu masih sejalan. Dia mau, dia mampu. Beda dengan orang tua. Antara mau dan mampu itu sudah nggak sejalan, udah nggak sinkron itu Pak ya. Udah nggak sinkron itu. Di mana maunya, di mana mampunya itu ya. Ya makanya payah Pak, tua-tua baru ngapal Quran, juz amma lagi. Ya kan? Tangkap kepala, lepas ekor. Dapat ekor, lepas kepala. Itulah dia hafalannya. Ya kan? Kadang-kadang ya tinggal ya namanya apa ya? Tinggal puing-puing istilahnya. Tinggal puing-puing. Jadi orang tua ini kalau teringat masa mudanya harusnya banyak menyesal. Karena banyak perkara yang dia luputkan. Ngapain dia balik lagi merasa muda? Coba. Itu gak mungkin terjadi. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kenyataannya sekarang dia sudah tua, beda kondisinya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang tua-tua baru belajar Iqra, ya susah lah Pak. Setelan mulut sudah beda, makhrajnya susah, tepatnya kan gitu ya. Beda dengan anak-anak belajar seperti ini, belajar Iqra kan gitu ya, makhrajnya masih bisa dibentuk. Kalau sudah tua, iya, susah lah. Para jemaah yang dimuliakan ya. Nah demikian. Apalagi belajar yang lebih berat dari itu, belajar bahasa Arab. Udah 3 tahun tetap ada kitabun aja yang tahu. Ada kitabun aja. Ya udahlah. Ya kadang-kadang semangatnya nggak selaras lagi dengan ya kemampuan yang dimiliki. Ya maklum lah. Itulah masa tua.
para jemaah yang dimuliakan. Ya, jadi memang perlu dipersiapkan masa tua itu dengan sebaik-baiknya, para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita dapat mengisi masa tua itu dengan baik. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di masa tua, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, bagaimana kita memperbaiki masa lalu kita. Ya, memperbaiki masa lalu itu dengan apa? Dengan muhasabah. Tujuan muhasabah apa? Untuk tahu, wah saya dulu banyak dosanya, banyak salahnya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertaubat, ya kan? Ya, beramal, memperbaiki diri dengan menuntut ilmu, walaupun itu enggak mudah. Itulah masa tua. Fokus kepada akhirat. Ini kalau udah tua masih banyak maunya, masih mau ini mau itu, ini kapan fokusnya? Umur gak ada yang tahu ya. Nggak jamin juga anak muda lebih panjang umurnya daripada orang tua. Itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Ya, nah, mati itu misteri. Kita nggak tahu ajal kita itu sampai di mana terhenti angka kita itu. Apa jaminan anak muda lebih panjang umurnya daripada orang tua? Enggak. Apalagi hari ini. Antum sudah baca jurnal rumah sakit terakhir, rilis terakhir, nggak pernah baca. Banyak penghuni sahabat rumah sakit itu dari orang-orang usia muda. Ini bukan nakut-nakuti Pak ya. Banyak yang masuk rumah sakit itu dari kalangan orang-orang usia muda, masih muda sudah cuci darah, gagal ginjal, sudah pasang ring belum 40, sudah kena penyakit ini dan itu, cancer sana sini, cancer tuh ya, kanker inilah, kanker itulah. Itu banyak orang-orang muda Pak. Itu kalau penyakit diderita oleh orang tua, orang mengatakan ya sudah wajar lah kan gitu ya, maklum lah kan gitu, sudah tua. Tapi anak-anak muda kena kayak gitu, ini aneh. Teman saya lebih muda jauh dari saya Pak, belum masih 30-an belum 40, kena serangan jantung lagi nyetir mati. Padahal belum 40. Badan kayak atlet. Tuh atlet. Tapi kena serangan jantung. Enggak ketolong. Mati Pak pinggir jalan lagi nyetir. Nabrak dia kan, rupanya kena serangan jantung, bukan kena nabrak, kemudian kena serangan, enggak, kena serangan jantung nabrak. Mau dibawa masa udah mati di dalam itu, itulah dia. Tahu kenapa sebabnya? Tahu nggak? Enggak, banyak anak. Enggak, itu punya anak nggak? Belum, punya anak. Tunjuk tangan yang punya anak. Punya anak Pak? Ya, punya anak, punya. Yang punya anak kecil lah, punya anak kecil ini anak. Nanti di rumah tuh buat minuman. Satu kunyit asam atau beras kencur. Ya satu lagi boba. Ini kita nggak bicara jamu ya. Nggak usah bicara jamu lah, terlalu jauh itu. Lalu suruh anak itu pilih, apa yang diambilnya? Boba. Kenapa? Anak muda hari ini mana kenal jamu Pak? Sodori jamu kalau dia mau minum.
Makanya nggak ada lagi bakul jamu. Dulu kan banyak keliling-keliling ya, bakul jamu namanya. Tahu? Bakul jamu, pernah lihat ya? Itu pemandangan 70-an 80-an ya. Sekarang udah nggak ada lagi, soalnya bakul jamunya udah jual boba. Itu anak-anak muda sekarang, Pak. Apa nggak jadi sahabat rumah sakit? Gaya hidup, pola makan berantakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu minuman, makanan sama aja. Antum hidangkan ubi rebus, singkong rebus dengan martabak pecenongan. Mana yang diambilnya? Itu minuman anak muda sekarang, ya kan? Nah, soda, ada toppingnya, es krim. Itu toppingnya lebih tinggi daripada gelasnya, Pak. Serius. Makanannya tahu, pakai levelan. Pedesnya Pak, apa enggak terbakar usus itu? Itulah makanan anak-anak muda sehari ini. Itu kadang-kadang mau ngantri makan mie itu, saya nggak sebut merek lah ya. Boleh. Itu macam sekolah Pak. Yang dimakan apa? Pedes, kebakar itu perut. Bukan mulut aja kebakar, perut kebakar juga. Saking pedesnya. Saya pernah Pak ngicip itu, mie kayak gitu. Waduh, luar biasa Pak. Gak kemakan. Itu makanan anak muda sekarang. Nah sekarang berlomba-lomba pedes kurang pedes. Pakai level itu, saya pun bingung, Pak level berapa? Oh, rupanya level pedas, bayangkan itu anak muda Pak, rame itu kan, rame viral. Dulu bakso itu sederhana aja Pak, isinya sayuran kan gitu ya, campurannya itu ada daun bawang, ada daun sop, ada itu dulu isi bakso itu kayak gitu tuh. Bakso zaman saya dulu. Sekarang Pak, isinya cabai melulu. Ada namanya bakso rudal, pedasnya minta ampun. Itulah makanan anak muda sekarang. Gedenya macam kepala. Apa enggak masuk rumah sakit? Ada yang kena kanker usus, ada yang sudah terganggu metabolisme pencernaannya, gitu makanya saya katakan, gak jaminan antum yang masih muda dapat umur tua kalau kayak gitu gaya hidupnya. Bu, periksa anak-anak ibu di rumah, malam-malam tidur gak dia? Jangan-jangan gak tidur. Ngapain? Begadang. Ngapain main begadang? Bukan nonton bola, main HP. Main HP ini kalau diikuti gak ada habisnya Pak, sampai habis baterai atau habis kuota. Itu dia, baru berhenti. Iya. Kadang-kadang takut habis baterai pakai apa? Power bank, gitu ya. Saking takutnya apa namanya, handphonenya drop para jemaah. Itulah dia anak muda hari ini. Maka gak ada jaminan juga anak muda lebih panjang umurnya daripada orang-orang tua. Maka ya persiapkanlah segala sesuatunya, ya para jemaah yang dimuliakan. Apalagi masa tua, ya kita berharaplah kita ini dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagus itu kan kita dapat umur panjang dan kita bisa mengisinya dengan kebaikan, panjang umur, berkah hidup, kan begitu, itu yang kita inginkan, ya. Nah, itu kan yang lebih baik. Mau singkat umur, walaupun berkah, apalagi udah singkat nggak berkah lagi kan gitu ya. Nah itu parah itu, para jemaah yang dimuliakan. Kita maunya panjang umur dan berkah hidupnya,
ya, terisi dengan kebaikan. Makin tua makin baik. Kita inginnya seperti itu. Ya, karena semakin panjang kita dikasih kesempatan sama Allah, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Minimal kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat. Iya kan? Iya. Maka dalam Islam dilarang kita minta mati. Gak boleh. Apapun alasannya, gak boleh minta mati. Gimanapun sulitnya hidup kita, bagaimanapun kita sudah bosan hidup, gak boleh minta mati. Nanti. Sekarang minta mati dulu kita cerita ya. Minta mati gak boleh, apapun alasannya. Kalaupun harus, kata Nabi, gimana? Serahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, kan ada doanya itu yang diajarkan Nabi ya. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku, matikanlah aku jika mati itu baik bagiku. Jadi kita tidak memutuskan, kayaknya sih saya ini lebih baik mati nih, gak boleh. Dari mana kita tahu lebih baik mati? Maka serahkan urusannya kepada itu kalau harus. Enggak harus juga kan baca doa itu. Sebagaimana doa minta miskin, enggak harus juga untuk berdoa kan. Mas saya ajari doa minta miskin. Sahih itu. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ada doanya itu sahih. Bahasa Arabnya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Itu salah satu doa Nabi. Mau baca? Saya ajari, mau diamalkan? Mungkin baru sekali ini berdoa tapi takut dikabulkan. Baru sekali ini berdoa takut dikabulkan. Biasanya kan doa itu ingin dikabulkan kan. Ini dia baca doa takut dia. Ya Allah, kayaknya janganlah. Ditutupnya dengan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu doa Nabi. Tapi kan harus juga kan baca doa itu. Sebagaimana doa menyerahkan urusan hidup dan mati kepada Allah. Ya, kita inginnya apa? Kita diberi umur panjang dan keberkahan hidup. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi nggak boleh kita minta mati, karena mati itu adalah ujian terakhir. Kalau antum sudah merasa berat menjalani ujian dalam hidup ini, ingat, itu belum seberapa. Kenapa? Karena ada ujian terakhir, namanya UAS. Iya, itu ujian akhir itu. Ujian terakhir itu mati, Pak. Dan itu ujian yang gak mudah, mati itu. Menutup umur itu gak mudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, maka dikatakan bahwa mati itu musibah dalam Al-Qur'an ya. Wa asabatkum musibatul maut. Dan kamu ditimpa musibah yang namanya maut. Memangnya mudah menjalani kematian itu? Kalau sekedar mati, semua orang mati, Pak ya. Tiap hari kita lihat orang mati. Tapi menjalaninya enggak seperti yang kita lihat, karena kita belum menjalaninya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mati asal-asalan gampang lah, asal mati aja. Tapi mati seperti yang kita inginkan, yang disebut apa? Husnul khotimah. Itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan sepanjang hidup. Tadi ada yang bicara takut mati. Ya, ya Pak. Apa sih maksudnya? Mati itu tetap sakit, Pak.
Kata Nabi, seringan-ringannya kematian itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ya, itu paling ringan itu. Jadi untuk apa takut mati? Percuma. Ya, kalau ada yang takut mati itu konyol. Bukan minta mati ya, bukan cari mati, enggak. Cari mati kan enggak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu celakakan diri kamu, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Enggak boleh itu cari mati. Tapi takut mati enggak perlu. Toh dia akan mendatangi kita, kita menuju kepadanya, bertemu Pak. Itulah mati itu namanya. Dia nggak menjauh, dia mendekati kita, kita mendekati dia, ketemu di tengah itu. Itulah mati Pak. Bukan kejar-kejaran gitu, dia jauh kita kejar kita, dia mengejar kita menjauh, enggak. Ketemu Pak, tabrakan istilahnya, jeder, itulah mati namanya. Jadi yang kita takutkan itu bukan mati. Karena Allah mengatakan kalau nggak ada ayat ini mungkin kita takutlah mati. Tapi karena ada ayat ini kita jadi ya tahu untuk apa takut mati. Apa itu ayatnya? Kullu nafsin, setiap yang bernyawa dikasih hidup pasti mati. Ya, setiap yang dikasih hidup pasti mati. Cuma satu yang tidak mati, Rabbul Alamin. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu Allah Subhanahu wa taala Pak yang memberi kehidupan. Kita yang dikasih hidup, ya matilah. Yang kita takutkan itu bukan matinya, Pak. Tapi yang perlu kita takutkan, ini yang kita khawatirkan jadi pikiran kita sepanjang hari, sepanjang malam mungkin ya, setiap malam adalah apa? Bagaimana mati? Itu pertanyaan yang harus lewat di benak kita tiap malam itu seperti itu. Bagaimana mati? Ya, itu adalah pertanyaan yang harus bisa kita persiapkan jawabannya sekarang. Bagaimana? Itu yang kita takutkan itu. Karena itu kita nggak tahu itu. Kalau mati kita tahu. Ya tiap hari kita lihat orang mati. Tapi bagaimana mati itu masih rahasia itu. Kalau antum ditanya bagaimana mati, antum bisa jawab nggak? Mati enggak? Bagaimana matinya? Serem. Maksudnya apa itu terserah Allah? Ya, kalau misalnya Allah mengendaki buruk gimana? Iya betul. Masa gitu jawabannya? Gimana? Belum ada jawaban. Mudah-mudahan masih ya. Bagaimana mati? Bagaimana mati? Gak bisa jawab. Oh bahaya, berarti anda belum siap mati. Kalau seperti itu. Bagaimana mati itu sudah ada jawabannya sebenarnya. Jawabannya adalah bagaimana hidup. Iyalah, itulah jawabannya. Itulah jawabannya bagaimana mati Pak, bagaimana hidup. Ya iya. Karena itu sesuatu yang harus kita usahakan sepanjang hidup. Maka cerita orang mati itu enggak semanis yang kita bayangkan. Oh dia mati dalam keadaan tenang Ustaz. Itu kan secara kasat mata kita. Hakikatnya kan kita nggak tahu.
Kalau antum pernah mentalkin orang yang mau mati, pernah? Coba talkin dia untuk mengucap la ilaha illallah, berhasil atau tidak? Ya, coba aja Pak. Atau yang punya pengalaman. Saya punya teman dokter di Medan. Itu dokter lawas. Dulu nggak ada spesialis, dokter-dokter spesialis itu belum ada Pak. Pokoknya dokter lah gitu ya. Umum gitu ya, semua penyakit gitu. Iya, dokter zaman dulu gitu, belum ada spesialis kan begitu, SP belum ada. Serba bisa, SP serba bisa. Dia tanya sama saya, Ustaz, saya ini dokter, sering menghadapi orang yang sekarat mau mati. Ya saya dokter Muslim, kalau ada orang mau mati saya talkin lah. Pasien-pasiennya maksudnya. Tapi dari sepanjang saya berkarir jadi dokter, orang-orang yang saya bimbing mengucap la ilaha illallah sedikit Ustaz. Mungkin bisa dihitung jari sebelah tangan yang bisa mengucap. Dia tanya sama saya seperti itu. Merinding juga bulu kuduk saya, dia tanya seperti itu. Betul pakai itu Pak Dokter? Iya, saya kan banyak nangani pasien yang mau mati itu. Saya bimbing nggak bisa, ada yang aneh katanya. Sebelum mati itu ngomel, ngoceh terus. Begitu mau mati, Pak, dibimbing ngatur mulutnya. Itu pengalaman dia itu. Macam-macam lah. Ada yang kayaknya bisa ini, tapi nggak gerak Pak bibirnya. Ternyata nggak semudah itu juga ya. Dia tanya kepada saya seperti itu. Saya bingung juga jawabnya. Dia apa jawabnya? Oh, saya teringat hadis. Oh, ada hadisnya. Nabi mengatakan dalam hadis, "Aksiru min dzikri la ilaha illallah qabla ayyuhala bainahu wa bainakum." Perbanyaklah oleh kamu mengucap la ilaha illallah sebelum kamu dihalang dari. Saya tanya, sekarang ucap la ilaha illallah, coba. Siapa yang menghalangi? Bisa mengucap enggak? Sekali lagi, la ilaha illallah. Bisa kan? Ada yang menghalangi. Tapi ingat, nanti ada momen di mana kamu dihalang dari. Momen apa ini? Maka ujian kematian itu adalah ujian terakhir. Kalau istilahnya iblis ya, dia kirim pasukan terbaik itu, panglima-panglima perang yang dikirimnya itu ke kita untuk menghalangi, untuk mengganggu orang yang menghadapi sakarat. Terutama apa? Menghalanginya dari kalimat tauhid. Maka nggak semudah yang dibayangkan menjalani kematian itu. Menutup angka umur kita itu nggak mudah. Itu persiapan yang harus kita lakukan sepanjang hayat, Pak. Kalau nggak ada persiapan, padam, udahlah. Percayalah kalau nggak yakin. Kalau nggak ada persiapan, orang-orang yang mati nggak ngerti dia untuk apa dia hidup dan bagaimana dia mati. Padam, Pak. Kita persiapkan aja, ya kita masih berharap ya, dimudahkan gitu. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Dimudahkan kita menjalani proses itu, karena itu ujian terakhir para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka ya bagi yang ini kita bicara normal ya. Bagi yang sudah 60 tahun ke atas, antara 60-70 kata Nabi tadi angkanya, udah bersiap-siaplah untuk itu. Kalau 40 tahun ke atas, itu namanya persiapan menjalani masa tua, ya. Kalau sudah tua, udah 60 tahun ke atas, itu namanya persiapan menghadapi kematian.
Kalau anak muda mungkin belum terpikir ke situ, kan begitu ya. Nah, dia persiapanlah untuk sampai nanti kepada puncak usia. Itu anak muda, syabab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kan beda ya, Pak ya. Anak muda ingat mati dengan orang tua ingat mati apa sama? Rasanya sama nggak? Kalau orang tua ingat mati gimana? Ya memang mati itu memang seperti sudah ada di depan matanya. Napas sudah satu-satu, gigi tinggal satu, ya kan? Ya kalau dia ingat mati itu seperti tetangga samping rumahnya. Ya kan? Kalau anak muda ingat mati juga nih judulnya. Tapi enggak sama Pak dengan orang tua yang ingat mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, anak muda ingat mati enggak? Nah, kalau anak muda ingat mati masih senyum-senyum gitu ya, mati jauh. Tapi orang tua, aduh kapan saya dipanggil kan gitu ya. Nah, seperti itu para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi itulah dia rahasia umur. Ketahuilah kita sekarang sudah sampai di titik mana. Jangan lupa angka. Ya, jangan lupa angka. Kalau bicara umur, bicara apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada tanya jawab ya. Ini pertanyaannya. Biasalah. Ya, jadi kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi antum ya, dan bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi ya. Karena itulah hidup Pak ya. Kita berpindah dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu titik lompat ke titik berikutnya. Allah. Baik, ini banyak pertanyaan di sini, tapi sebelum saya baca yang di sini, ada yang mau bertanya langsung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa datang ke sampai tempat lalu kembali sampai dia betul-betul, karena saya lihat diperlukannya mungkin kesana untuk dari mulai manusia dan manusia, karena zaman yang ada sekarang kayak kalau anak-anak yang mereka sudah bersama kita, ada belum tentu lingkungan kita tuh dengan lingkungan yang sudah. Sehingga seiring dengan bertambahnya atau kurangnya usia, kita ada keterbatasan untuk dalam satu kajian yang tidak jauh ataupun masjid untuk sholat lima waktu berjamaah yang tadinya sudah 500 kita jalan kaki, lalu kita keterbatasan tidak ada orang yang memang ada pesantren yang Ya, khusus orang tua begitu, khusus lansia begitu ya. Dari tempat-tempat itu saya pernah menghubungi kan tempatnya umum, jadi ada tanda kutip dari yang penanya dan sepeda langsung. Oh itu. Itu akan merusak. Iya. Justru bahaya. Iya. Kalau pesantren saya belum tahu Pak ya, saya nggak bisa kasih informasi sekarang. Tapi kalau program-program pesantren kilat ya, atau dorong-dorong yang singkat itu banyak yang mengadakan. Ya. Kadang-kadang ada program-program seperti itu. Cuma kalau pesantren dengan kurikulum apa kita seperti pesantren pada umumnya, saya belum dapat info tentang itu.
Ya, nah mungkin mirip-mirip panti jompo jadinya kan gitu ya. Iya, tapi ini judulnya pesantren gitu ya. Ya, itu kan harus disusun kurikulumnya juga. Ya, dia perlunya belajar apa kan begitu ya. Nah, dan nggak sama Pak antara yang satu dengan yang lain. Misalnya begini, ada orang tua yang sama sekali belum bisa baca Quran sama sekali. Berarti dia harus Iqra. Ada yang mungkin levelnya lebih tinggi dari itu. Jadi untuk menyamaratakan seperti anak-anak belajar dengan usianya begitu ya. Karena itu memang usia belajar. Kalau ini kan bukan usia belajar sebenarnya. Ya lebih kepada kita itu mungkin menjamah apa-apa yang terluput kan begitu ya. Seperti teman saya itu yang minta pensiun tapi akhirnya apa? Balik kerja lagi gitu ya. Selesai ya berkarirnya. Para jemaah yang dimuliakan. Baik, nah demikian. Bagus itu kalau ada ya, tapi ya saya belum dapat informasi tentang pesantren seperti itu. Iya. Dan kalau program-program yang sifatnya singkat itu kadang-kadang ada yang kuat kan gitu ya. Nah, doro-doro khusus lansia kita ada yang kuat. Tapi itu sifatnya apa namanya temporary ya, sementara kemudian selesai beginilah. Wallahu a'lam. Baik, ya kita pilih ya pertanyaannya ya. Banyak sekali soalnya ini pertanyaannya. Ustaz, saya berusia 59 tahun. Begitu marah WA teman-teman, apa ini maksudnya? Teman-teman sekolah, SMP, SMA dan lain-lain mengajak untuk kumpul dengan alasan silaturahim atau menjalin ukhuwah Islamiyah. Apakah menolak kumpul itu memutus ukhuwah? Bukankah itu dilarang agama? Bagaimana menyikapinya? Ini kumpul-kumpulnya ngapain? Dalam rangka apa? Ya, mungkin sekarang orang-orang menyebutnya itu reuni, gitu ya. Itu kadang-kadang jadi fitnah juga. Kenapa? Karena nggak jelas itu kumpul untuk apa, dalam rangka apa, isinya apa. Ya, ada yang kita katakan kena fitnah dan musibah karena gara-gara acara-acara semacam itu, yang JLBK tahap apalah kan begitu ya. Jadi fitnah, campur baur di situ, nggak ada batas, kadang-kadang isinya juga maksiat kan begitu ya. Orang-orang yang nggak kenal agama, nggak tahu batas-batas mahram, ikhtilat dan lain sebagainya, mudorot. Kalau seperti itu acaranya, ya hindari. Tapi kalau kumpul-kumpulnya ada juga itu, saya pernah diundang kumpul, ada Ustaz, kami ini teman-teman SMA dulu mengadakan acara kumpul taklim. Bolehlah kan begitu ya, kumpul dalam rangka menuntut ilmu. Ya kan? Jadi kan semua acara reuni itu salah. Tergantung dalam rangka apa itu, untuk apa isinya, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Ada isinya itu untuk sombong-sombongan Pak. Siapa yang
lebih sukses daripada yang lain, kan begitu ya. Jadi Pak, Nah, itu maksiat isinya kan gitu ya. Ada yang memang untuk flexing tahu ya, pamer. Apa hukumnya jika sesama saudara sendiri saling bermusuhan, bahkan sudah bertahun-tahun? Sama saudara sendiri ini saudara kandung atau saudara seagama? Kalau saudara agama dan saudara kandung, ini ada dua hal di situ. Satu, memutus silaturahim, yang kedua memutus ukhuwah. Dua-duanya nggak boleh. Double ya kenanya. Ya, tapi kalau yang dimaksud di sini saudara seagama, Allah kasih kita tenggang waktu 3 hari. Kalau kita nggak senang sama seseorang, ya wajar aja, itu manusiawi. Kadang-kadang nggak enakan kan sama orang kan ya. Saya nggak enak sama si fulan ini, sama si fulana ini. Boykot lah, boykot. 3 hari, nggak boleh lebih dari. Ya namanya hati kan nggak bisa dipaksakan. Antum jengkel sama seseorang, bisa dipaksakan jadi senang gitu, nggak bisa kan? Allah tahu itu, maka Allah kasih waktu 3 hari aja untuk memulihkan hati yang luka, hati yang tersinggung. 3 hari, lebih dari itu nggak boleh dilanjutkan. Ya, yang terbaik adalah yang memulai salam. Harus ngomong lagi, harus ketemu lagi, ya 3 hari aja. Kalau itu saudara kandung alias karib kerabat, maka nggak boleh kita memutus tali silaturahim. Oh, Ustaz dia memutusnya, justru itulah yang namanya menyambung silaturahim, menyambung karib kerabat yang memutus hubungan dari kita. Itu hakikat menyambung silaturahim. Ya, nah itu kalau yang dimaksud saudara di sini adalah saudara kandung atau karib kerabat, ya. Itu nggak boleh kita bermusuhan masih kerabat kita. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim, karena dia punya hak sebagai kerabat ya. Oh gitu. Mohon maaf. Ya sudah jam 11 lewat ya. Mohon maaf ini karena waktunya sudah habis. Kita cukupkanlah sampai di sini. Ya, ini banyak lagi pertanyaan yang belum bisa terjawab ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ya, jadi kita tutup majelisnya dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada